menjadi moderator. Salam hangat saya untuk seluruh hadirin dari Princeton yang memang sudah mulai menghangat. Ini satu kehormatan besar bagi saya untuk hadir di sini. Bahasa Inggrisnya I feel humble. Satu kehormatan, satu kebahagiaan untuk hadir bersama di sini. Saya sangat bangga karena apa? Ternyata di Indonesia ada kelompok literasi seperti ini. Kalau ini diteruskan, dan ini akan saya sangat mendukung kelompok seperti ini, mudah-mudahan bisa melebar di tanah air. Karena apa? Salah satu ciri bangsa yang kuat itu adalah literasinya yang kuat. Satu bangsa boleh majulah di bidang teknologi dan sebagainya, tapi literasi is the soul of a nation bagi saya. Jadi bangsa yang mempunyai jiwa yang kuat, yang tahu jiwanya, itu adalah bangsa yang literasinya kuat. Dan itu biasanya akan menjadi teknologi, ekonomi, sainsnya juga kuat. Kalau kita lihat negara-negara di dunia yang sekarang kuat, itu mereka sangat kuat juga literasinya. Jadi congratulations Mas Gatot atas inisiatif dan kegiatannya di sini. Kenapa tadi Kang Adi bilang saya menulis buku ini? Jadi ini latar belakangnya ya. Saya memang banyak menulis, dalam arti tadi Teh Wulan memaparkan ada beberapa makalah. Jadi alhamdulillah sampai saat ini, meskipun bidang saya sebetulnya lebih ke bisnis, lebih ke industri, tapi saya tidak meninggalkan aspek scientific dan aspek akademisi. Makanya saya tetap memegang jabatan di UNC Chapel Hill, University of North Carolina Chapel Hill, karena kecintaan saya di dalam bidang akademis, baik mengajar maupun meneliti. Alhamdulillah saya sudah menerbitkan lebih dari 150 namanya peer-reviewed articles atau abstrak. Jadi artikel-artikel yang diterbitkan di jurnal ilmiah itu memang ada jurinya. Jurinya siapa? Ya ahli-ahli senior atau peer, itu maksudnya kawan-kawan seprofesi saya. Jadi ketat, makanya sampai 3-4 bulan kadang-kadang untuk review, revisi, review. Dan banyak yang ditolak. Tapi alhamdulillah sudah 150. Dan kalau ada memang sistem ranking, jadi kalau dilihat impact dari publikasi saya, skornya itu dalam 95% percentile. Jadi dari seluruh peneliti di dunia, di bidang apapun, terutama di bidang public health, dampak yang tulisan-tulisan saya bersama kawan-kawan itu dalam jadi 5% yang tertinggi lah di dunia ya. Nah, ada satu titik pada saat COVID juga, saya mulai mikir begini, menulis tulisan ilmiah itu memang menarik, itu memang kecintaan saya, dan saya senang orang bisa memanfaatkan itu, memakai, menerapkan, sitasi dan seterusnya. Tapi ada satu yang hilang dari saya, yaitu bagaimana mengekspresikan diri saya sendiri sebebas-bebasnya dalam bentuk novel. Karena apa? Kembali ke yang saya bilang tadi, bahwa bangsa yang kuat, literasinya juga kuat. Dan saya melihat di Indonesia, minat membaca sangat rendah, apalagi minat menulis. Jadi dan kalau kita lihat tulisan-tulisan orang kita, novel dan sebagainya, ada sih yang diterjemahkan ke bahasa Inggris. Tapi yang menulis bahasa Inggris dari awal mungkin belum ada atau jarang ya. Makanya Statistic of Dreams, a memoir, itu adalah originalnya dalam bahasa Inggris. Jadi kalau Mas Adi mau baca, mungkin di Hong Kong, di Amazon sudah ada ya. Memang ada di Amazon, jadi lebih gampang. Sebetulnya versi Inggrisnya itu yang original, diterjemahkan ke bahasa Indonesia. Jadi kenapa? Karena saya ingin menyumbangkan pola pikiran saya, tulisan saya untuk literasi Indonesia, mudah-mudahan bisa mendunia. Itu mimpi saya. Ya. Karena itu saya bilang tadi bahwa boleh menulis tulisan ilmiah sangat bagus, tapi saya merasa kering akhirnya. Setelah menulis 150, saya ingin yang sebebas-bebasnya. Makanya novel, memoir ini awalnya novel Teh Wulan. Pure novel.
berdasarkan jalan hidup saya. Tapi pada saat editor baik di Gramedia maupun di luar negeri membaca, no, katanya ini lebih baik memoir. Karena apa? Salah satu kekuatan sastra novel itu adalah drama. Kekuatan drama, konflik, cinta, dan sebagainya. Tapi yang lebih kuat lagi, dia bilang, hidup itu adalah drama yang paling kuat. Jadi kenapa nggak sekalian aja, dia bilang, dijadikan memoir. Makanya, Teh Bulan ya, sangat jujur, karena saya menulis novel, awalnya saya bilang, ini namanya diganti semua, settingnya dipelintir, tapi akhirnya saya bilang, oke. Makanya sangat jujur. Dan novel ini bukan, memoir ini sangat itu karena awalnya novel. Dan banyak yang bilang bahwa melankolis tadi Teh Bulan bilang. Tapi juga puitis. Dan juga kalau orang Indonesia bilang sastrawi. Karena memang awalnya dari novel dan saya memang suka novel. Dan saya saat ini juga sedang menulis 3 draft novel. Pure novel. Nah, jadi itu latar belakangnya kenapa Kang Adi, karena saya ingin pertama menyumbangkan daya pikir saya ke literasi Indonesia, mudah-mudahan bisa orang Sunda bilang nanjur di dunia internasional. Karena apa? Kenapa saya menulis? Ada pepatah Latin bilang bahwa verba volant, scripta manent. Kita bicara, words will fly, but writing is forever. Kita boleh bicara, kuliah, dan sebagainya, sangat bermanfaat. Tapi akhirnya kata-kata kita, kebijakan, kearifan kita, pengetahuan kita akan hilang kalau tidak dituliskan. Makanya, write. Saya selalu bilang ke mahasiswa saya, ke rekan-rekan saya, just write. Urusan publikasi, urusan siapa yang nanti yang urusan nomor keberapa, tapi tulis dulu. Nah, jadi itu latar belakangnya. Makanya yang saya tulis, saya ingin pertama sejujur-jujurnya. Saya tidak ingin menonjolkan prestasi karena semua orang yang ada di sini berprestasi. Semua orang itu sukses karena kesuksesan saya tidak mengukur kesuksesan berdasarkan uang, jumlah publikasi yang diterbitkan, jabatan, bukan. Bagi saya kesuksesan adalah menikmati the journey toward the goal. Kalau kita bisa menikmati perjalanan kita menuju cita-cita, itu adalah kesuksesan. Karena seperti Teh Bulan tadi bilang bahwa kadang-kadang yang terjadi itu memang melenceng dari rencana kita, merenceng dari apa itu kita. Makanya intinya begitu. Jadi kembali tadi, saya tidak akan membahas lebih detail karena Teh Bulan sudah sangat detail. Jadi saya memang lahir di gubuk reot, bergubuk bilik, mungkin berapalah 5 atau sangat kecil, lantai tanah bergelombang di situ ya. Tapi satu hal yang mungkin penting itu adalah karena kesukaan saya membaca. Koran bekas saya baca, televisi bahasa Inggris saya dengarkan, semua saya baca yang bisa saya baca. Sampai pada akhirnya pada tahun 79 itu ada kontes beasiswa. Saya udah nggak mikir, nggak mampu saya meneruskan ke SMP karena nggak punya uang untuk masuk, nggak punya uang lah pokoknya. Sampai waktu itu ada lomba beasiswa tingkat kabupaten dan saya menang. Nah, uang yang saya dapat itu masih ingat saya Rp48.000. 12.000 saya berikan untuk sepeda simking untuk ke sekolah. 12.000 saya Bapak saya bilang kita sedekah dulu untuk para haji yang dulu melahirkan saya. Sedekah untuk para haji, sedekah untuk para guru, 12.000 untuk simking, sekian untuk biaya masuk SMP, dan sisanya untuk modal bapak saya bikin warung. Makanya Teh Bulan tadi bilang bikin warung ya. Tapi momen itu bagi saya sangat penting karena apa? Yang lebih penting dari apapun dari uang itu adalah confidence.
Maaf, saya emosional ya, karena saya bisa merasakan perjuangan saudara-saudara kita di tanah air yang kekurangan. It's very tough, it's very tough. Tapi disitulah saya bilang, if I can do it, I can do it forever. Nah, tapi itu juga sejujurnya menjadi apa ya? Kalau saya nggak menang kontes waktu itu, saya nggak mungkin masuk SMP, nggak mungkin kemana-mana gitu kan. Jadi motivasi, obsesi untuk menang dalam segala hal itu memang menjadi salah satu ciri saya sampai mungkin saya lulus IPB. Dalam arti, I have to be the best in everything I can.